Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa dimanapun berada, maka inilah di antara makna yang terdapat di dalam bacaan-bacaan di dalam solat, dan telah masuk kita pada memaknai kandungan ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah, di mana kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara makna Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman adalah kasih sayang yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, mencakup semua makhluk. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus, hanya diperuntukkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan telah kita kisahkan pula bagaimana seorang ibu mencari-cari anaknya di Masjid Nabawi, dan dilihat oleh Nabi SAW ketika ibu tersebut memeluk anaknya ketika bertemu. Setelah mencari-cari, dia rasa mungkin anaknya hilang, tapi ternyata anaknya tidak hilang. Maka dipeluknya dengan kasih sayang. Maka bertanya Nabi SAW kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kira-kira ibu yang kalian tampak sekarang ini mungkin tak dia melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, tidak mungkin Nabi. Begitu kasih sayangnya kepada anaknya, tidak mungkin itu terjadi. Maka Rasul SAW menyampaikan, maka sesungguhnya kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang ibu yang kalian lihat ini. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka berbicara tentang kasih sayang Allah. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar sayang kepada kita, hamba-hambanya. Tengoklah surat Al-An'am ayat 54, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Dialah Allah yang mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk bersikap rahmat, bersikap sayang kepada hambanya. Allah yang mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Bagaimana rahmatnya Allah? Annahu man amila minkum su'am bijahalah. Siapa di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang beramal buruk dengan kejahilan, summa taba min ba'dihi, kemudian dia bertaubat setelah melakukan kesalahan, dia lakukan amal yang baik, wa aslaha fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tengoklah bagaimana seorang ulama dari Arab Saudi, Syekh Saleh Al-Utsaimin, menjelaskan makna ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang bertaubat sebenar-benar taubat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, walaupun pada hakikatnya jika kita lihat nih para pemirsa, kalau seandainya ada orang berbuat keburukan sebanyak 50, kemudian dia berbuat kebaikan sebanyak 50 kali pula, maka sejatinya adil Allah membalas 50 keburukan itu dan membalas 50 kebaikan itu. Artinya 50 keburukan itu diazabnya dia dulu sebanyak 50 kebaikan, 50 keburukan, kemudian nanti diberikan dia nikmat dengan 50 kebaikan yang telah dia lakukan. Tapi Allah tidak begitu dengan hambanya. Siapa yang melakukan 50 keburukan tapi kemudian hanya satu kebaikan, dia minta ampun kepada Allah, 50 keburukan itu pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disampaikan pula oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-70, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah ganti
Apanya yang diganti oleh Allah, keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang hamba sangat butuh kepada rahmat Allah. Mengapa demikian? Karena seseorang tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kecuali dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepada kita, fa innahu lay yudkhilal jannah. Sungguh kata Nabi, tidak akan masuk surga ahadan, seorang pun di antaramu amaluhu, dengan amalnya. Jadi kita tidak akan masuk surga dengan amal kita. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi. Bahkan para sahabat bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau pun demikian Nabi, tidak akan masuk surga dengan amalmu? Maka Nabi menjawab, wala ana, bahkan saya pun tidak akan masuk surga dengan amal. Illa ayataghammadani Allahu minhu birahmatin, kecuali jawaban Nabi, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Jadi kunci di antara masuk surga adalah Allah merahmati kita. Nabi SAW menyampaikan, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu semua sahabatku, anna ahabbal amali ilallah, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuhu wa inqalla, amal yang dilakukan secara istiqomah meskipun dilakukan dengan sedikit-sedikit. Nah, di sini ada titik poin yang menjadi pertanyaan. Sebetulnya kita ini dimasukkan oleh Allah karena rahmat yang diberikan oleh Allah atau karena amal yang kita lakukan. Nah, mengapa demikian? Karena sebetulnya para pemirsa, para penonton, di dalam ayat yang lain itu jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, watilkal jannah. Nah, itulah surga kata Allah, allati uristumuha, yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, itu disebabkan apa yang kalian amalkan. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain, salamun alaikum, itu ketika kita masuk surga nanti, itu malaikat-malaikat akan menyatakan salamun alaikum, selamat atas kalian semua wahai penduduk surga. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, disebabkan apa-apa yang kalian amalkan. Nah, sekarang ada dua dalil di hadapan kita. Yang pertama adalah pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita sebagai seorang hamba tidak akan masuk surga dengan amal, tapi justru dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmat Allah. Tetapi ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa seorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena amal yang dia lakukan. Maka bagaimanakah mengkompromikan dua dalil yang berbeda ini? Satu, tidak akan masuk surga karena amal tapi karena rahmat. Dua, justru masuk surga karena amal. Nah, maka dalam memahami ini ada jawaban yang bagus dari Imam Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnul Jauzi, 4 jawaban dalam memahami ini. Yang pertama adalah bahwa kita dalam melakukan amal itu pun tidak lain karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudahnya kita melakukan salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat sunat, berpuasa, amalan ibadah apapun, mudah kita melakukannya, itu tidak lain karena rahmat Allah kepada kita. Tidak sampai di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak saja memberikan kepada kita kelapangan untuk beramal. Di antara bentuk rahmat Allah adalah setelah kita beramal, Allah berikan rahmat berikutnya. Apa? Allah berikan pahala dari amal yang kita lakukan. Jadi tidak saja diberikan kemudahan oleh Allah, tapi juga setelah kemudahan beramal, amal yang kita lakukan itu pun diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baiknya Allah kepada kita. Kemudian tidak sampai di sana, yang ketiga, kata Imam Ibnu Al-Jauzi ini, kita itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena rahmat Allah. Adapun tingkatan-tingkatannya itu tergantung amal yang kita lakukan. Nah, jadi ini
masuk sorga kita karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sorga kita akan berbeda-beda. Tingkatan kita akan berbeda-beda sesuai dengan amal yang kita lakukan. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin orang yang mencukupkan dirinya dengan sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, tidak mungkin sama dengan orang yang menambah dengan yang sunat-sunat. Itu tidak mungkin sama. Secara logika pun demikian, tidak mungkin ada orang yang bekerja biasa saja, yang satu lagi bekerja dengan penuh, bahkan mungkin sampai lembur misalnya, kemudian digaji dengan gaji yang sama. Itu secara logika itu pun tidak bisa diterima. Maka ini yang ketiga, bahwa seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga rahmat Allah, dan nanti di dalam sorga tingkatan-tingkatan yang mereka dapatkan tergantung amal yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah balasan Allah yang Dia berikan kepada hambanya. Hidup yang singkat di dunia dibalas oleh Allah dengan surga yang abadi nanti selama-lamanya. Ini juga diantara makna dari kandungan ayat ini. Dan ini memang secara logika pun bertentangan sebetulnya. Mengapa demikian, penonton? Bayangkan saja, seandainya seorang diberikan oleh Allah umur misalnya 80 tahun, atau mungkin lebih kurang, lebih panjang daripada itu, 80 tahun diganti oleh Allah dengan hidup selama-lamanya. Jadi kalau secara konsep adil, seharusnya Allah hanya memberikan balasan selama 80 tahun pula di dalam surga. Jadi kalau seandainya ada orang yang hidup selama 80 tahun, taruhlah dari awal lahir sampai meninggal dunia sudah beribadah. Baru lahir dia sudah langsung sholat. Taruhlah demikian. Sampai meninggal dunia 80 tahun. Adilnya adalah dia masuk surga juga selama 80 tahun. Tapi tidak. Umur yang 80 tahun itu diganti oleh Allah dengan kehidupan selama-lamanya. Nah, nanti di dalam bahasan tentang niat, ini pula lah yang dimaksud dengan niat yang baik. Ini kalau kita kaji bahasan tentang niat, jika kita kaitkan poin nomor 4 ini, mengapa seorang muslim dengan umur yang pendek justru dimasukkan oleh Allah ke dalam surga selama-lamanya? Dan mengapa pula orang yang tidak Islam ketika dia meninggal dunia justru dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya? Itu tidak lain dan tidak bukan karena niat. Nah, ini hubungannya dengan niat. Mengapa? Karena kalau kita sebagai hamba Allah, jika ditanya oleh orang, kalau seandainya Allah memberikan kepada kita umur selama-lamanya, apakah kita akan beribadah kepada Allah selama-lamanya? Pasti kita jawab, iya, saya akan beribadah kepada Allah selama-lamanya, insya Allah, kalau Allah berikan saya umur selama-lamanya. Nah, niat yang telah kita pasang itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi meskipun tidak sampai selama-lamanya umur kita, tapi kalau kita dihidupkan oleh Allah selama-lamanya, kita akan beribadah kepada Allah selama-lamanya. Maka yang di stop oleh Allah umur tersebut, niat itu akan dinilai oleh Allah. Makanya kita dimasukkan ke dalam surga itu selama-lamanya. Itu karena niat yang telah kita pasang. Pun demikian sebaliknya, orang kafir pun begitu. Cobalah ditanya, kalau seandainya panjang umurnya selama-lamanya, apakah dia akan kafir selama-lamanya? Dia akan katakan, saya akan tidak beriman selama-lamanya. Ini secara yang biasa saja, secara konsep yang normal saja. Maka begitu pula lah, karena niat buruknya itu, meskipun umurnya tidak selama-lamanya, tapi niatnya sudah buruk, Allah balas dengan keburukan. Maksudnya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dengan selama-lamanya. Nah, inilah bahasan kita pada pagi hari ini, para pemirsa, dimanapun berada, tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sangat membutuhkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah sebagaimana sabda Nabi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Dan bentuk rahmat Allah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalau kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Amal kebaikan yang kita lakukan akan diganti oleh Allah keburukan berkat dari perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bentuk rahmat Allah, Allah berikan kepada kita kesempatan, kelapangan, kemudahan untuk beramal.
Bentuk rahmat Allah kepada kita setelah beramal ibaratnya digajinya pula, diberikan pahala kita oleh Allah Ta'ala. Tak sampai di sana, nanti masuk surga berkat rahmat amal yang akan menggantungkan kita sesuai tingkatan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Dan yang terakhir bentuk rahmat Allah, meskipun hidup singkat tetapi balasan yang diberikan oleh Allah adalah selama-lamanya. Nah, inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa kasih sayang dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah para pemirsa, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.